dengan mengenai harmoni seia sekata. Dan menurut Wikipedia, harmoni adalah terikat secara serasi ataupun sesuai. Jadi, dapat disimpulkan, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Keanekaragaman bangsa dan budaya. Keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia tentu memiliki banyak perbedaan. Potensi dan tantangan dalam keanekaragaman bagi ASN juga menjadi salah satu yang harus diselesaikan dan juga tantangan bagi ASN, serta sikap ASN dalam keanekaragaman tersebut. Keanekaragaman bangsa. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara, dengan populasi mencapai 270 juta jiwa, 270.203.917 jiwa pada tahun 2020. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa, dan budayanya. Kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan tambang, kekayaan hutan tropis, dan kekayaan dari hutan seluruh Indonesia. Nasionalisme kebangsaan. Nasionalisme kebangsaan ada berbagai bentuk, seperti kejayaan kerajaan Nusantara. Runtuhnya kerajaan, kemudian terjadi penjajahan dan kolonialisme, kemudian kebangkitannya nasional, barulah yang terakhir NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, konsep nasionalisme. Perspektif modern melihat bahwa bangsa merupakan hasil dari modernisasi dan rasionalisasi seperti dicontohkan dalam negara birokratis, ekonomi industri, dan konsep sekuler tentang otonomi manusia. Aliran primordialis dengan tokohnya Clifford Geertz tahun 1963 melihat bahwa bangsa merupakan sebuah pemberian historis yang terus hadir dalam sejarah manusia dan memperlihatkan kekuatan intern pada masa lalu dan generasi masa kini. Perspektif perennialis dengan tokohnya Adrian Hastings melihat bahwa bangsa bisa ditemukan di berbagai zaman sebelum periode modern. Dengan demikian, dalam perspektif primordialis dan perspektif modernis, bangsa modern bukanlah sesuatu yang baru, karena dia muncul sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya. Aliran etnosimbolis seperti ditunjukkan dalam karya John Armstrong tahun 1982 dan Tony Smith tahun 1986, aliran ini mencoba menggabung ketiga pendekatan tersebut menjadi aliran etnosimbolis, melihat bahwa kelahiran bangsa pasca abad ke-18 merupakan sebuah spesies baru dari kelompok etnis yang pembentukannya harus dimengerti dalam jangka panjang. Sikap ASN dalam keanekaragaman. ASN harus bisa mewujudkan suasana harmonis dalam pelayanan ASN kepada masyarakat. Panduan etika ASN harmonis. Dasar-dasar nilai etika ASN. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis.
Jadi sangat banyak hal yang menyangkut kode etik, yaitu integritas, moral, prinsipil, kesetiaan, value, honor, choice, dan lain sebagainya, respon. Kemudian ASN yang harmonis. Nah, seperti apa sih ASN yang harmonis itu? Secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal kedua tentang ASN, tugas pegawai ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian memberi pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Peran ASN dalam mewujudkan suasana harmonis. Posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, serta transparan. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki suka menolong, baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Perhatikan video berikut ini. Video ini merupakan nilai-nilai core value ASN berakhlak di lingkungan sekolah. Membangun suasana harmonis. Yang pertama, menghormati atasan. Kemudian saling menghargai sesama guru, berbagi ilmu kepada sesama guru, menjenguk teman yang sakit, juga menciptakan keharmonisan dengan mengadakan kegiatan untuk bersama. Kemudian saling menghargai antara guru dengan siswa, seperti makan buka puasa bersama, atau juga kegiatan-kegiatan yang lain. Juga saling menghargai di masyarakat, seperti berbagi. Kesimpulan, keberagaman bangsa Indonesia selain memberikan banyak manfaat juga menjadikan sebuah tantangan, bahkan ancaman, karena dengan kebinekaan tersebut mudah menimbulkan perbedaan pendapat dan lepas kendali. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan. Terbentuknya NKRI merupakan penggabungan suku bangsa dan nusantara, disadari pendiri bangsa, dilandasi rasa persatuan Indonesia. Semboyan bangsa yang dicantumkan dalam lambang negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, merupakan perwujudan kesadaran persatuan berbangsa. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud
keprihatinan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Oleh karena itu, dengan diterapkannya kode etik aparatur sipil negara, perilaku pejabat publik harus berubah. Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan rakyat. Kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Dan yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah. Membangun budaya harmonis tempat kerja yang harmonis sangat penting dalam suatu organisasi. Suasana tempat kerja yang positif dan kondusif juga berdampak bagi berbagai bentuk organisasi. Dan yang terakhir adalah identifikasi potensi disharmonis dan analisis strategi dalam mewujudkan suasana harmonis harus dapat diterapkan dalam kehidupan ASN di lingkungan bekerja dan juga di masyarakat. Referensi dari presentasi ini adalah modul harmonis, video MOOC tentang pengayaan materi harmonis, juga panduan core value ASN berakhlak. Dan yang keempat adalah dari video channel YouTube pribadi. Demikian presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.